Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Debudi di DB Channel. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Satu lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang sedang menjalankannya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau membahas istilah-istilah yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan olahraga fitness di tempat fitness. Fitness sendiri itu salah satu olahraga yang cukup populer saat ini ya teman-teman. Selain bisa memberikan kebugaran, juga bisa membuat badan kalian lebih terlihat atletis. Jika kalian merupakan salah satu orang yang baru mengikuti kegiatan olahraga fitness ini, ada perlunya kalian tahu istilah-istilah yang biasanya digunakan oleh orang-orang fitness di tempat fitness. Apa aja istilah-istilahnya? Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini bisa lebih berkembang. Istilah yang pertama adalah reps. Pasti kalian sering mendengar kata reps yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan olahraga fitness di tempat fitness. Jadi, reps itu singkatan dari repetisi. Kalau di Indonesia kan, itu artinya pengulangan. Sederhananya, repetisi adalah pengulangan gerakan yang sama dalam satu waktu. Contohnya nih, trainer kalian meminta kalian untuk mengangkat beban 10 repetisi, itu artinya kalian harus mengangkat beban tersebut 10 kali pengulangan dengan gerakan yang sama. Di dunia bodybuilding atau pembentukan massa otot, repetisi yang dianjurkan itu sekitar 8-12 repetisi. Jika kalian tidak sanggup menyelesaikan 8 repetisi, itu artinya beban yang kalian gunakan itu terlalu berat. Sebaliknya, jika kalian mampu melakukan 12 repetisi, bahkan bisa melebihinya, itu artinya beban yang kalian gunakan itu terlalu ringan. Istilah yang kedua adalah set. Set adalah akumulasi atau kumpulan dari repetisi yang sudah kalian lakukan dalam satu waktu tertentu. Contohnya gini, kalau kalian sudah melakukan gerakan push up 10 repetisi, kemudian kalian istirahat, itu artinya kalian sudah melakukan satu set gerakan push up dengan 10 repetisi dan seterusnya. Pada umumnya, jumlah set yang biasanya digunakan itu sekitar 3-5 set per variasi latihan. Oke teman-teman, istilah yang ketiga adalah barbell, dumbbell, dan plate. Banyak fitness pemula yang tidak tahu perbedaan dari ketiga benda tersebut, terutamanya barbell dan dumbbell. Jadi, barbell itu adalah alat fitness yang berupa bar atau tongkat besi yang ujungnya itu ditambah dengan piringan beban yang disebut dengan plate. Sedangkan dumbbell itu merupakan versi kecilnya dari barbell yang panjang gripnya itu tidak lebih dari sejengkal tangan orang dewasa. Dalam penggunaan dumbbell ini, itu disarankan kalian menggunakan dumbbell dengan beban yang sama supaya untuk menjaga keseimbangan massa otot dalam tubuh kalian. Istilah yang keempat adalah pump atau nge-pump. Istilah ini itu sering sekali digunakan oleh anak-anak fitness ketika mereka selesai latihan. Jadi setelah latihan itu otot akan mengembang dan menjadi keras ya teman-teman. Tapi ini sifatnya cuman sementara. Hal ini bisa terjadi karena meningkatnya aliran darah secara drastis di pembuluh darah di daerah otot yang dilatih tersebut. Setelah beberapa lama, otot akan kembali normal seiring stabilnya aliran darah yang mengalir. Jadi jangan terkejut otot kalian menyusut kembali setelah latihan. Istilah yang kelima adalah kardio atau latihan kardio. Latihan kardio adalah olahraga yang dilakukan dengan intensitas sedang dalam jangka waktu yang lama. Kardio yang ada di tempat fitness itu seperti treadmill, sepeda statis, atau mesin kardio lainnya. Kalian bisa melakukan latihan kardio sebelum maupun sesudah latihan beban. Tapi saya sarankan kardiolah setelah selesai latihan beban. Mengapa demikian? Karena latihan beban itu memerlukan sumber tenaga yang sangat besar dari makanan, sehingga pada saat kalian kardio, maka tubuh akan mencari sumber tenaga cadangan, yaitu lemak dari tubuh kalian. Oke teman-teman, istilah yang keenam adalah spot atau spotting.
Spotting di olahraga fitness itu artinya mengawasi partner atau teman kalian untuk membantunya menyelesaikan repetisi atau set pada saat dibutuhkan. Bukan berarti kalian itu membantunya di setiap repetisi, tapi kalian cuma membantunya ketika teman kalian itu sudah tidak kuat lagi untuk mengangkat beban tersebut. Dengan adanya spotting ini, partner atau teman kalian itu akan merasa lebih aman ketika mereka kehabisan tenaga pada saat di akhir repetisi. Dengan begitu, mereka bisa memaksimalkan beban angkatannya. Istilah selanjutnya adalah failure. Failure adalah momen di mana kalian harus bekerja keras untuk menyelesaikan repetisi terakhir pada saat kalian mengangkat beban. Jadi, mungkin akan ada momen di mana kalian pada saat repetisi tertentu itu mengeluarkan sisa tenaga untuk menyelesaikan angkatan kalian. Hal ini sangat bagus ya teman-teman untuk perkembangan otot kalian. Otot akan menyesuaikan dan akan bertambah menjadi lebih kuat. Oke teman-teman, istilah yang ke-8 yaitu otot basah. Otot basah itu adalah otot yang memiliki kadar lemak yang masih tinggi. Otot basah juga bisa diartikan bahwa otot tersebut memiliki ukuran yang besar, tapi detail ototnya itu belum terlihat jelas karena masih tertutup oleh lemak atau kadar body fatnya itu masih tinggi. Istilah selanjutnya adalah otot kering. Kebalikannya dari otot basah, otot kering ini memiliki kadar lemak yang lebih rendah sehingga detail ototnya akan terlihat lebih jelas karena tidak tertutup oleh lemak atau kadar body fatnya itu sangat rendah. Istilah yang ke-10 adalah bulking. Singkatnya, bulking adalah menaikkan berat badan dengan cara menambah asupan kalori masuk untuk menambah massa otot dan juga kekuatan otot kalian. Bulking sendiri itu ada dua metode, yaitu metode dirty bulking dan clean bulking. Dirty bulking itu bisa dikatakan sebagai untuk meningkatkan asupan kalori secara agresif dengan pola makan yang tidak begitu teratur. Sedangkan clean bulking adalah menambah asupan kalori dengan pola makan yang lebih teratur. Keduanya itu juga harus diimbangi dengan latihan yang sangat keras untuk meningkatkan massa otot dan juga kekuatan otot kalian. Istilah yang ke-11 adalah cutting. Cutting adalah memotong atau mengurangi lemak dengan cara mengurangi asupan kalori masuk dari jumlah kalori harian yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan kalian melakukan cutting, maka detail otot kalian itu akan terlihat lebih jelas karena kadar body fat kalian itu rendah. Istilah yang ke-12 adalah repetition maximum atau RM. Jadi repetition maximum ini adalah beban maksimal yang bisa kalian angkat dalam suatu repetisi. Contohnya, kalian mampu mengangkat bench press 100 kg hanya satu kali repetisi saja. Itu artinya 100 kg terhitung 1 RM bench press. Repetition maksimum ini itu bisa dikatakan sebagai indikasi peningkatan program angkatan latihan kalian. Tapi repetition maksimum itu biasanya digunakan oleh para powerlifter. Oke teman-teman, istilah selanjutnya yaitu full range of motion atau full ROM. Full range of motion ini itu bisa diartikan sebagai jarak gerak penuh dalam melakukan suatu gerakan. Contohnya, kalian melakukan gerakan bench press dari atas ke dada atas itu secara penuh atau dari titik A ke titik B secara penuh. Istilah yang ke-14 adalah overload. Jadi overload ini bisa dikatakan sebagai metode suatu latihan yang memaksa otot untuk bekerja melebihi kemampuannya, yang bertujuan untuk melatih otot dalam peningkatan kekuatan. Hal-hal yang termasuk overload itu seperti meningkatkan beban, meningkatkan jumlah repetisi, mengurangi waktu istirahat, dan lain sebagainya. Istilah yang terakhir adalah mind muscle connection atau MMC. Mind muscle connection itu bisa diartikan sebagai koneksi otak ke otot atau memfokuskan pikiran dan perasaan terhadap otot yang sedang kita latih. Contohnya, kalian latihan bicep, harusnya otot bicep kalian itu merasakan efek dari latihan kalian, tapi entah kenapa otot bicep kalian itu tidak terlalu capek. Kemungkinan kalian tidak menggunakan faktor pikiran ke dalam gerakan kalian, dan secara tidak sadar lebih banyak menggunakan otot bahu untuk mengangkat beban. Oke teman-teman, sebenarnya masih banyak sekali istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang yang melakukan olahraga fitness, tapi saya rasa istilah-istilah yang saya sebutkan
sebutkan tadi itu sudah cukup sebagai pengetahuan awal kalian sebelum melakukan olahraga fitness. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada saran atau masukan tentang video ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Sekian dari saya, thanks you for watching, see you in the next video.